Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cikal Mardika Haryadi dari Universitas Sarsi, Program Studi Akuntansi. Di video kali ini saya ingin membahas tentang jurnal umum. Jurnal umum merupakan bentuk pencatatan semua transaksi yang dibuat secara kronologis urutan waktu setiap transaksi agar dapat mempermudah proses posting kepada buku besar. Jurnal umum sangat mempermudah Anda sebelum memposting ke dalam buku besar. Semua transaksi yang telah terjadi akan dicatat berdasarkan kronologis dan tanggal transaksi, sehingga dapat dikatakan fungsi jurnal umum itu sebagai historis, karena menata semua transaksi secara berurutan dan rapi. Di samping fungsinya sebagai historis, jurnal umum juga dapat dikatakan berfungsi sebagai pencatatan semua transaksi dalam suatu perusahaan secara terperinci dan mudah dibaca agar pembuatan laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan baik. Pencatatan dalam jurnal umum juga mengumpulkan semua bukti transaksi seperti kwitansi pembelian, penjualan, invoice, faktur, dan nota-nota yang direkap debit kredit ke dalam jurnal. Dan ini berikut contoh transaksi yang akan kita masukkan ke jurnal umum pada Excel. Kita langsung aja buka Excelnya. Nah, di sini sudah ada jurnal umumnya. Jurnal umum ini gabungan antara sheet akun dan kode bantu. Sebelum kita mulai, kita ke sheet akun terlebih dahulu. Di sini kita ingin membuat kode-kodenya agar lebih mudah. Caranya kita blok kode yang sebelah sini sampai bawah semuanya. Lalu namanya kita ganti jadi kode akun, kode underscore akun. Kalau sudah, langsung enter. Lalu selanjutnya di sini kita copy lagi, kita blok lagi semuanya. Lalu sini kita ubah namanya jadi daftar akun. Daftar underscore akun. Kalau udah, langsung enter. Lalu sama kita ke kode bantu, kita blok lagi kodenya, kita ubah namanya lagi jadi kode underscore bantu. Kalau udah, langsung enter. Dan ini juga sama, kita blok semuanya, kita ubah namanya jadi daftar underscore bantu. Kalau udah, langsung enter. Nah, ini selanjutnya kita masuk ke jurnal umum. Nah, sebelum mulai kita masukkan terlebih dahulu datanya di sini, data kodenya, agar lebih mudah dicarinya nanti itu dengan cara kita klik data, lalu kita pilih data validation. Di sini allow-nya kita ganti jadi list, ignore blank-nya kita uncheck list, dan di sini kita ketik sama dengan kode underscore akun. Kalau udah, langsung klik OK. Nah, di sini sudah muncul kode-kodenya. Ya. Selanjutnya di sini kita masukkan rumus. Caranya itu sama dengan lookup, atau bisa juga pakai cara formulanya. Itu dengan cara kita klik formula, insert fraction, kita pilih yang lookup, lalu OK. Nah, di sini di lookup value-nya kita klik yang sebelah sini. Lalu di tabel array-nya kita ke akun, kita copy, kita blok sininya semuanya sampai beban lain. Lalu kalau udah, kita klik F4 untuk mengunci, dan call index form-nya kita klik 2 karena sheet akun itu ada di sheet kedua. Di range lookup-nya kita
ketik false, lalu oke. Nah, ini sudah muncul, ini itu nggak apa-apa. Selanjutnya ini kita tarik dulu sampai bawah. Sama ini juga kita tarik juga sampai bawah. Nah, kalau sudah, kita balik ke contoh soal. Nah, di sini contoh soal nomor 1 itu pada tanggal 2 Desember 2020, pembayaran sewa kantor PT FEB bulan November sebesar 500.000. Kita masuk ke jurnal umumnya. Kita naik dulu. Kita tulis dulu tanggalnya itu tadi 2 Desember 2020. Kita tarik dulu bawah. Akunnya itu beban sewa pada kas. Beban sewa itu kodenya ini 6300. Kas itu 110 dan keterangannya pembayaran sewa kantor. Sewa kantor sama tarik sebesar 500.000. Kita masukkan ke debitnya 500.000. Lalu kita masukkan aja yang di kreditnya sama 500.000. Lanjut ke contoh soal yang kedua, itu pada tanggal 5 Desember 2020 diterima pembayaran piutang dari toko Alfatan sebesar 10 juta. Sama kita masuk lagi ke Excelnya. Kita tulis dulu tanggalnya itu tadi 5 Desember 2020. Pas sudah, kita tarik aja langsung. Akunnya itu kas pada piutang dagang. Kas itu 110. Piutang dagang itu kodenya piutang dagang itu kodenya 1130. Keterangannya penerimaan piutang. Penerimaan piutang, copy ke bawah lagi sebesar 10 juta. Kita ketik juga, kita masukkan lagi 10 juta. Nah, ini kan tadi itu toko Alfatan ya. Kita ubah lagi sini kodenya. Caranya kita klik data. Pilih yang tadi data validation. Lalu sini akunnya diganti jadi kode bantu. Kalau sudah, ininya juga sama kita ganti. Kita berarainya. Kita ganti di kode bantu. Udah langsung enter. Nah, tadi kan toko Alfatan itu kodenya
pemanfaatan P001. Nah, ini juga sama, penerimaan piutang keterangannya. Di kreditnya sama 10 juta. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Pada tanggal 10 Desember 2020, membeli kendaraan seharga 12 juta dan dibayar secara tunai. Nah, kita masuk lagi, kita tulis lagi tanggalnya. Itu 10 Desember 2020. Kita tarik lagi 2. Nah, itu akunnya kendaraan pada kas. Kendaraan itu kodenya 1210 pada kas. Lalu keterangannya pembelian kendaraan operasional. Pembelian kendaraan operasional. Ini kita perbesar dulu. Kalau udah sama tarik sebesar berapa tadi? 12.500.000. Oke, 12.500.000. Kita copy aja, kita masukkan ke kredit. Kalau sudah, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Pada tanggal 15 Desember, membeli peralatan kantor dari Avan sebesar 10.500.000 secara kredit. Kita tulis lagi, masukkan tanggalnya. 15 Desember 2020. Dan tarik. Nah, kalau sudah, akunnya itu peralatan kantor pada utang lain-lain. Peralatan kantor itu kodenya peralatan kantor ini 1220 peralatan kantor pada utang lain-lain itu kodenya 2200. Lalu sini keterangannya pembelian peralatan kantor. Pembelian peralatan sama ini juga sebesar tadi 10.500.000. 10.500.000. Kalau udah kita langsung copy, kita masukkan ke kreditnya. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Pada tanggal 19 Desember dibayar utang dagang kepada PT Standar Perkasa sebesar 15 juta. Nah, kita masuk
akunnya itu utang dagang pada kas. Sebelumnya kita masukkan tanggalnya dulu, 19 Desember 2020. Nah, sini kita masukkan lagi akunnya itu utang dagang pada kas. Utang dagang itu kodenya 2100 pada kas. Nah, lalu keterangannya pembayaran utang. Sebesar 15 juta. Nah, selanjutnya kita ke soal ke-6. Pada tanggal 22 Desember 2020 diterima pembayaran piutang dari toko Al-Rahman sebesar 10 juta. Kita masuk lagi ke Excel-nya. Kita masukkan tanggalnya terlebih dahulu, 22 Desember 2020. Nah, lalu akunnya itu kas pada piutang dagang. Kas dan piutang dagang itu satu-satu. Keterangannya penerimaan piutang. Nah, penerimaan piutang sebesar tadi berapa? 10 juta. Kita copy, kita masukkan ke kreditnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada tanggal 23 Desember 2020 pembayaran listrik dan telepon sebesar 150. Kita masuk lagi ke Excel-nya. Lalu sini tanggalnya tanggal 23 Desember 2020. Tarik sampai bawah. Akunnya itu beban listrik dan telepon. Beban listrik itu kodenya 6200. Beban listrik dan telepon pada kas. Lalu keterangannya pembayaran listrik dan telepon. Kita copy sampai bawah sebesar tadi itu 150.000. Nah, lalu ke soal selanjutnya. Pada tanggal 25 Desember 2020 pembayaran gaji karyawan sebesar 2.500.000. Kita masuk lagi ke Excel-nya. Tanggalnya kita masukkan terlebih dahulu. Tadi tanggal 25 Desember 2020. Akunnya itu gaji karyawan pada kas. Gaji karyawan itu kodenya 6100 pada kas. Kas itu satu-satu.
keterangannya gaji karyawan. Yang di bawahnya juga sama, sebesar 2.500.000. Kita copy, kita masukkan ke kredit. Nah, lalu sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.